Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Sumarni. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan apa saja sih yang saya pelajari di mata kuliah Pendidikan Pancasila selama setengah semester ini. Oke, pada mata kuliah ini saya telah mempelajari 6 bab. Adapun bab pertama yaitu bab 1 pengantar pendidikan Pancasila, bab kedua yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, bab ketiga yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, bab keempat yaitu alasan diperlukan kajian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Adapun yang bab kelima yaitu makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, dan bab keenam atau bab terakhir yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Langsung saja kita ke bab yang pertama yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih itu pengertian dan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan progres pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Yang kedua yaitu pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila untuk mahasiswa. Yang pertama, untuk memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, dan yang kedua untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Oke, kita lanjut ke bab yang kedua yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia adalah yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang keempat Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Oke, kita lanjut ke bab ketiga yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Langsung saja kita yang ke pertama yaitu pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Sedangkan yang kedua yaitu pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila tetap bertahan di tengah lemahnya pemerintahan suatu rezim. Pancasila tetap bertahan sebagai ideologi bangsa di tengah upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dan Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Indonesia. Langsung saja kita lanjut ke bab yang keempat, yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Di sini saya sudah merangkum dua alasan mengapa diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara. Alasan yang pertama yaitu karena dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Adapun alasan yang kedua yaitu karena dengan peraturan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oke, kita lanjut pada bab kelima yaitu makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja, makna dari Pancasila sebagai dasar negara yaitu berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berdasarkan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan
dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan yang ketiga yaitu membantu menggapai cita-cita dan tujuan negara. Oke, kita sudah sampai pada bab terakhir atau bab ke-6 yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum langkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih itu ideologi. Nah, ideologi adalah sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Adapun pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan. Di samping itu, Pancasila pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga Pancasila dapat diterima secara akademis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatian yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.